أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dupingani atannya serna opat berkawin niat karena Allah konan parentan kadoana niat mijan kamodan lupa tersebut bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Law kana as-sabru rajulan kana rajulan kariman." Al-hadis. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama-tama pada kesempatan kali ini, alhamdulillah berkat inayah taufik Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul bermuwajahah di dalam majlis ilmu yang mulia ini. Insyaallah Allah muliakan. Amin. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini
selama 40 menit ke depan saya akan sedikit memaparkan penafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang mengandung tentang keistimewaan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui sebelumnya di sini saya menggunakan sumber referensi yaitu kitab Tafsir Al-Jalalain dan kitab Tafsir Hasyiah Shawi ala Tafsir Jalalain. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Tafsir Jalalain itu asal usulnya diambil dari kata Jalaluddin. Jadi Jalalain itu kan bentuk tasniyah, ya. Bentuk tasniyah yang mana sebenarnya diambil dari pengarangnya. Nama pengarangnya itu adalah yang pertama Jalaluddin As-Suyuti dan yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Karena dikarang oleh dua orang yang bernama Jalal, maka dinamakan kitab tersebut dengan nama Al-Jalalain. Nah, kemudian tafsir Jalalain ini kemudian diberikan syarah, diberikan penjelasan hasyiah oleh Syekh Ahmad As-Shawi, yang mana Syekh Ahmad As-Shawi ini merupakan seorang ulama, ya. Kemudian beliau memberikan penjelasan lagi dinamakan dengan Hasyiah As-Shawi ala Tafsir Jalalain. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan sumber referensi dari dua kitab tafsir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi ayat yang akan kita bahas yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ayat. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Dan yakin Allah akan mencoba, akan memberikan cobaan kepada kalian semua bisyai'in minal khawfi, sedikit dari rasa takut, lil aduwi, kata Imam Jalal, lil aduwi, rasa takut karena kehadiran musuh, ya. Di sini kemudian walanabluwannakum, kata Syekh Ahmad As-Shawi, al-lamu muwatti'atun liqasamin mahdufin. Jadi lam di sini adalah lam yang memang dikhususkan untuk menjawab sumpah yang dibuang. Takdirnya adalah Allahi lanabluwannakum, yaitu demi Allah Allah bersumpah bahwa Allah pasti akan mencoba kita semua sebagai umat manusia minal khaufi, dengan rasa takut akan kehadiran musuh, wal ju'i, kemudian rasa takut akan lapar. Jadi Allah pasti akan mencoba kita dengan rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan di dalam harta, ya, bil halaki, karena kerusakan. Maksudnya gimana? Jadi Allah itu akan mencoba kita sebagai manusia dari rasa takut, dengan rasa takut akan kehadiran musuh, kemudian dengan dicoba dengan memberikan musibah berupa rasa lapar, ya. Sebelumnya mungkin karena memang di sini para salih semua memang biasa memakai bahasa daerah, bahasa Sunda, ya. Jadi untuk memudahkan penyampaian materi, maka saya akan menggunakan dua bahasa sekaligus. Jadi Allah pasti akan mencoba kita dengan rasa takut dan rasa lapar. Jadi kemudian nanti ada lagi cobaan itu, ya. Ini bentuk cobaan itu pertama rasa takut, rasa kasihan, sieun ku musuh. Eta cobaan anu bakal ku Allah dipasiehan ka urang. Kemudian rasa lapar,
eta cobaan keneh musibah ti Allah ka urang sadaya. Wa naqsim minal amwal, dan cobaan berupa kurangnya harta, miskin, ekonomi, itu juga cobaan. Wal angkusi, kemudian cobaan berupa hilangnya jiwa, berupa apa? Bil qatli, karena dibunuh, misalkan orang tua kita tiba-tiba meninggal misalkan, itu juga cobaan dari Allah. Wal mauti, kemudian kematian, wal amrodi, dan rasa apa? Sakit. Sakit juga, baik itu sakit sekecil apapun, itu adalah musibah yang Allah berikan kepada manusia. Wasamarat, kemudian dicoba dengan berbagai kebutuhan terhadap buah-buahan. Maksudnya kan kita semua pasti butuh asupan vitamin dan sebagainya. Kemudian Allah mencoba kita dengan tidak adanya buah-buahan tersebut. Nah, fa'lanah tabirannakum pananduru atas biruna awla. Kemudian tadi Allah masih hantar orang sadaya nak cobaan berupa rasa sieun, cobaan berupa ayeuna rasa lapar, kemudian kurangnya ekonomi, harta, kemudian ditinggal oleh orang-orang yang terkasih, kemudian cobaan-cobaan yang lain. Allah itu mencoba kepada kita fananduru atas biruna amla. Naha mungkin Allah teh ningali ka orang sadayana atas biruna, naha aranjeun kabeh sabar, naha aranjeun kabeh sabar. Apakah kalian itu semua sabar terhadap musibah yang telah aku berikan kepada kalian, amla, atau tidak? Jadi Allah itu memberikan musibah, memberikan cobaan kepada kita itu untuk melihat apakah kita itu bersabar atau tidak. Kemudian selanjutnya di dalam ayat selanjutnya, kutipan ayat selanjutnya Allah menyampaikan wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Kemudian ditafsiran lagi oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, alal bala'i bil jannati. Maksudnya apa? Berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah dengan kabar gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama. Jadi Allah itu memberikan kabar gembira, memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan dibalas dengan berupa kenikmatan surga. Apakah semuanya santri di sini ingin mendapatkan nikmat surga? Ingin. Oleh karena itu, jadilah kalian semua orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Amin. Jadi setiap musibah itu, baik musibah hidup itu bentuknya beda-beda. Kata Imam As-Sawi, musibatun kanat sawaun kanat faqdumalin au nafsin au judan au khaufan au ghairi. Jadi kata Syekh As-Sawi, musibah itu bisa berupa tidak adanya harta, keboga duit, miskin, kere. Kemudian bisa juga dengan jauhan, rasa lapar, ya. Lapar itu juga berupa bentuk musibah. Au khaufan atau rasa takut, tapi takut di sini takut terhadap musuh, misalkan takut dibunuh dan sebagainya, itu juga bentuk cobaan. Nah, ketika kita bisa melewati cobaan tersebut, kata Allah wa basyiris sabirin, dan berbahagialah kepada orang-orang yang sabar. Itu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah mereka bersabar. Itu keutamaan yang pertama. Jadi sebenarnya di dalam kitab Babul Hadis juga dijelaskan banyak sekali keutamaan orang yang bersabar. Di dalam kitab Babul Hadis ditempatkan keutamaan sabar itu di dalam fadilah bab keutamaan yang ke-40 yang terakhir. Itu ada babu fi fadilatis sabri alal bala. Jadi fadilah keutamaan terhadap bala musibah. Nah, salah satu bentuk keistimewaan sabar adalah, jadi ketika Allah itu menyayangi hambanya, mencintai seseorang hambanya, maka Allah akan memberikan musibah kepada orang tersebut. Jadi semakin banyak musibah yang kita hadapi, maka Allah itu semakin sayang. Itu bukti kita disayangi oleh Allah. Jadi kami misalkan enak orang menang musibah, baik itu musibah nanti tinggal acis, bukan musibah nanti dihina orang lain, itu bukti Allah teh sayang ke orang. Itu kata-kata sekali Nabi, ketika Allah mencintai hambana, Allah pasti akan masihan bala. Semakin banyak bala, semakin Allah sayang ke orang. Gitunya. Terasa salajengna
alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di dalam penafsir lafaz alladzina, alladzina kata Imam As-Sawi asyara bidzalika ila anna alladzina khabarun li mubtada'in mahdhufin. Jadi alladzina itu bisa menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Jadi ada mubtada yang dimahdhuf, yang dibuang, ya. Kemudian waqi'in fi jawabi su'alin muqaddarin. Jadi alladzina itu kedudukannya tarkibnya jadi khabar dari mubtada yang dibuang, ya, dari pertanyaan yang dibuang, yang dikira-kirakan. Wakila mubtadaun khabaruhu qauluhu ulaika. Juga bisa alladzina itu jadi mubtada, ya. Jadi mubtada yang mana khabarnya adalah lafaz ulaika. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu takrif mubtada. Al-mubtada huwa ya, di sini alladzina itu jadi mubtada, jadi isim yang dirofakan, ya, karena kosong dari amil yang bahasa lafaz. Itu alladzina jadi mubtada. Khabarnya mana? Lafaz ulaika, nanti ayat setelahnya. Nah, kemudian ada juga mengatakan bahwa alladzina itu na'tun, jadi sifat. Jadi sifat di mana? Jadi sifat dari lafaz as-sabirin. Maksudnya gimana? Jadi wabasiris sabirin, dan berbahagialah kepada orang-orang yang sabar. Kata Allah, alladzina idza sabatum, yaitu orang-orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mang sadayana, jadi ia kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dinamakan dengan kalimat istirja, ya. Kalimat istirja itu bukan dikhususkan ketika kita mendengar kabar kematian seseorang. Jadi kalimat istirja ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak khusus kami ketika enak orang ngadang telah meninggal dunia ki ono bin naon, kemudian orang langsung inna lillahi. Tidak khusus anak pada ketika mendengar kematian unggul, tapi setiap musibah itu disunahkan membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk nanti misalkan Pak Hamdan, Mang Hamdan misalkan tiba-tiba ketika berjalan tersenggol misalkan, langsung berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bagus. Jangan sampai justru ketika tersenggol atau misalkan terkilir, Mang Hamdan berkata kasar, misalkan membawa nama-nama penghuni kebun binatang. Itu tidak boleh. Jadi disunahkan ketika kita mendapat musibah itu membaca kalimat istirja. Nah, kemudian nanti ada juga hadis, ya. Nanti fil hadisi, di dalam hadis juga manistarja'a indal musibati ajarahullahu fiha wa akhlaq alaihi khairan. Kata Nabi, barang siapa yang membaca kalimat istirja. Kalimat istirja itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indal musibati, ketika menghadapi musibah. Musibah itu bisa berupa tadi, ya, musibah itu lapar. Ketika rasa lapar itu lain kepuluh terus tepuh, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un terus ketika musibah kehilangan uang misalkan, masa innalillahi ajarahullahu fiha wa akhlaq alaihi khairan. Kata Nabi, maka orang tersebut akan diberikan ganjaran, diberikan pahala, wa akhlaqa khairan, dan Allah akan mengganti musibah tersebut dengan sesuatu balasan yang lebih baik. Jadi contoh kasus, misalkan kemarin pada bulan puasa, misalkan ada beberapa santri yang kehilangan HP dan juga uang. Nah, langsung orang yang memang tahu dengan fadilah keutamaan kalimat istirja, mereka pasti akan langsung berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika sadar bahwa hal tersebut adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya,
kemudian sadar bahwa hal tersebut terjadi karena memang sudah ada tulisan di Lauhul Mahfuz, dan kemudian membaca kalimat tersebut, maka Allah akan mengganti HP yang hilang tersebut dengan HP yang lebih bagus. Jadi itu. Jadi ketika ada musibah misalkan hilang sepeda, sadar bahwa itu hal tersebut terjadi karena qudrat iradat Allah, membaca kalimat ini, maka Allah nanti akan mengganti sepeda diganti dengan motor. Mau hilang motor diganti dengan mobil. Nah, misalkan bohong, berarti itu kurang yakin. Masalahnya bukan bohong atau tidak, tapi yakin tidak. Yakin teh orang dina hate yakin teh bahwa Allah teh bakal ngeganti ka orang anu lebih bagus. Da Allah mah innallaha fi doni abdi. Inni fi doni abdi. Jadi Allah itu berada di dalam sangka manusia. Lamun sangkaan manusia itu jelek, Allah mah pasti mengganti. Allah mah ganti. Lamun yakin dina hate Allah pasti masihan musibah berupa hilang HP, yakin Allah pasti bakal gantian, insyaallah digantian ke Allah. Asal hatena naon yakin, da Allah mah kumaha sangkaan menjadi hambana. Lamun hambana teh yakin karena Allah pasti ngagantian, maka moal digantian ke Allah. Ya. Jadi ketika dalam menghadapi musibah itu kita harus bersabar dan yakin bahwa Allah pasti bakal mengganti dengan hal yang jauh lebih baik. Misalkan hilang ditinggal pacar, pasti yakin Allah pasti akan memberikan pendamping yang lebih baik dari itu. Harus percaya. Kemudian kata Syekh Ahmad Dasawi, paman sobaro falahu ar-ridho wa man jaza'a falahu suhtu. Dan barang siapa ketika menghadapi musibah merasa ridho. Jadi ridho teh kajenlah Allah antos nentukeun bahwa HP teh kudu leungit ridho eta ngaranna. Maka paman sabar ya, dan manusia yang sabar HP hilang tidak apa-apa, falahu ar-ridho, maka baginya ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man jazaa falahu suhtu, dan barang siapa yang kecewa ketika diberikan musibah oleh Allah, maka baginya adalah marah bendu Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat semuanya bahwa ridho itu adalah tujuan utama kita hidup di dunia. Jadi para ulama itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah ridho Allah. Jadi ada ulama yang memang keikhlasannya memang sudah sampai kepada tahap ridho. Jadi ibadah teh lain kusabab hayang surga. Ibadah teh lain kusabab sieun neraka. Tapi ibadah teh sama-sama hayang menang ridho Allah. Urang tos kitu acan. Urang mah ibadah sabab urang hayang menang surga. Ibadah sabab sieun neraka. Ta ieu mah ulama ikhlas anu paling tinggi mah hayang ridho unggul. Bahkan Siti Rabi'atul Adawiyah, Siti Rabi'atul Adawiyah, salah seorang wali perempuan yang memang kamasyhur pisan. Siti Rabi'atul Adawiyah mah dina kasiji kesempatan nyana seuneu jeung nyana cai. Kangge naon cenah seuneu pamit tiasa mah seuneu kata Siti Rabi'atul Adawiyah, seuneu api ini akan saya gunakan untuk membakar surga. Jadi lamun ku Allah dikersakeun Siti Rabi'atul Adawiyah hayang ngabeuleum surga. Kemudian caina ada dipakai aja nyeblok neraka supaya naon? Supaya ayeuna ibadah teh tong hayang kana surga, tong sieun ku neraka. Nah sampai gitu. Jadi para ulama mah wali-wali Allah, kekasih Allah sampai pada ikhlas yang paling tinggi nyaeta yang menang ridho. Nah, urang lamun hayang ridho ti Allah, salah satunya adalah sabar menghadapi cobaan hidup. Ya. Kemudian ada hadis juga. Anna misbahan Nabi, ini di dalam hadis anna misbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tafi'a, di pada suatu kesempatan lampu na kanjeng Nabi
punya Kanjeng Nabi itu padam. Di aya lampu Kanjeng Nabi dina hiji kesempatan tiba-tiba harem. Pas tarjaa, tuluy Kanjeng Nabi teh maca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tah tiba-tiba terus nyarios faqat Aisyah tu Siti Aisyah binti Abu Bakar nyarios innama hada misbahun. Kanjeng Nabi Gusti ieu teh cuman lampu unggul. Nah sih. Jadi nu pareum teh lampu unggul tapi Nabi maca kalimat istirja. Nah, saur Kanjeng Nabi diwaler. Faqala kullu masa'a al-mu'mina fa huwa musibatun. Kata Nabi, setiap sesuatu yang memang merasa tidak baik terhadap seseorang, maka itu adalah musibah. Jadi pareumna lampu eta teh ngaranna non musibah. Sedangkan tadi di dalam ayat sebelumnya Allah berfirman alladzina idza sabakum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekecil musibah matinya lampu eta teh dihitung musibah. Jadi musibah teh lain hanya misalkan musibah teh tabrakan, musibah teh ditinggal orang tua, eta mah musibah memang benar-benar musibah gede, tapi musibah sekecil ayeuna misalkan tersandung sebagai itu juga dinamakan dengan musibah. Nah, rawahu Abu Dawud fi murasilihi, riwayat Imam Abu Dawud. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim. Nah, mereka orang-orang yang tadi orang-orang yang sabar, ulaika ari itu jalma anu sabar, alaihim eta tetep ka itu sabirin shalawatun ari pirang-pirang hampura. Di tafsiran magfiratun ay magfiratun tegasna pangampura ti Allah Subhanahu wa taala mir rabbihim ti pangaran itu sabirin wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Dan nikmat wa rahmatun ay nikmatun, kemudian rahmat menang nikmat fa ulaika humul muhtadun, dan jalma anu sabar eta nyata jalma-jalma anu menang pituduh. Jadi orang sabar cek tadi keutamaan pertama orang teh akan menang naon surga ti Allah Subhanahu wa taala. Orang sabar menghadapi musibah. Nu kadua orang bakal menang shalawatun, menang hampura ti Allah Subhanahu wa taala, menang magfirah. Jadi setiap musibah yang Allah berikan kepada kita merupakan penghapus dosa terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian warahmatun, dan juga kita mendapatkan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ila shawab terhadap kebenaran. Sehingga hidayah merupakan nikmat anu agung luar biasa. Hidayah itu Allah anu masihan, lain pamasihan jalma. Saur Kanjeng Nabi kan Allah innaka lan tahdi man tasya wa innallaha la yahdi may yasha. Kata Allah, pernah Abu Thalib itu siapa? Paman Nabi Muhammad SAW yang menjadi pembela Nabi ketika Nabi diusir, ketika Nabi dilecehkan oleh umatnya. Abu Thalib itu kan amat mengasihi Nabi Muhammad, tapi ternyata di akhir hayatnya Abu Thalib tidak beriman kepada Nabi. Jadi menurut satu pendapat Abu Thalib itu mati dalam keadaan tidak beriman, ya. Jadi masih di dalam keadaan jahiliyah. Nah, Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah meringankan, supaya Allah menerima gitu, supaya Abu Thalib termasuk kepada orang-orang yang selamat. Tapi kata Allah, innaka lan tahdi man tasya. Sepangkat Nabi Muhammad itu tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Abu Thalib menjadi pamana, menjadi pembela Kanjeng Nabi, tapi ketika urusan hidayah mah tidak bisa menunjukkan. Jadi hidayah mah hak prerogatif Allah, ya. Jadi hanya orang-orang khusus sukul anu menang hidayah. Nah, termasuk ayat hiji cerita
hiji kisah. Jadi ada salah seorang ulama yang memang sudah melakukan kunjungan internasional, dakwah safari internasional. Di dalam suatu kesempatan ketika terbang di atas pesawat, jadi naik pesawat, kemudian bersebelahan dengan seorang perempuan, bersebelahan secara istri, mana eta istri teh memakai jubah, memakai gamis, memakai kerudung, memakai pakaian tertutup. Namun dalam suatu kesempatan eta istri teh nyandak eta istri teh nyandak koper di luhur pesawat nya di bagasi. Nah, tiba-tiba eta ulama teh ningali bahwa ternyata eta istri teh di delebetna ngangge kalung salib. Bayangkeun. Jadi ada seorang yang berpenampilan muslimah tapi ternyata di dalam lehernya menggantung kalung salib. Aneh tidak? Aneh. Jadi ulama itu menyangka bahwa seorang istri eta teh muslim, tapi ternyata ngangge kalung salib. Akhirnya ketika transit di bandara naros kumaha ai anjeun teh sabenerna Islam atau Kristen, ongkoh ayeuna pakaiana muslimah, memakai baju muslim, tapi ternyata memakai kalung salib. Dijawab oleh istri, saya mah agamana teu jelas, maksud teu jelas mah Islam lain, Kristen lain. Jadi kunaon atuh make kalung salib? Ieu mah pedah we. Naon pangasian jadi orang tuana. Jadi kenang-kenangan gua mantap make kalung salib. Da hakikat mah eta istri teh tidak beragama. Kemudian ngobrol-ngobrol deui, ternyata eta istri teh hafal Al-Qur'an 30 juz. Hafal Al-Qur'an 30 juz, kemudian hafal kitab Riyadhus Shalihin, hadis sungkul, hadis kitab Riyadhus Shalihin lumayan kandel ditalar. Al-Qur'an 30 juz ditalar. Tapi ternyata hidayah, cek tadi hidayah mah urusan Allah, temandang geus tawaf Al-Qur'an, temandang geus tawaf hadis, tapi Allah teu ngersahkeun kana masa hidayah mah teu meunang hidayah. Jadi geus 30 juz katalar, hadis katalar, kitab-kitab lain katalar, tapi teu meunang naon, teu meunang hidayah mah teu asup Islam. Eta istri teh namina Eni Maris Sumsel. Tingali dina Google aya seorang orientalis teh seseorang yang mendalami agama Islam tapi memang di luar Islam, orientalis. Nah, Eni Maris Sumsel teh orang Jerman, memang hebat luar biasa dibandingkan orang-orang mah, dibandingkan kita mungkin pengetahuannya jauh lebih hebat dia. Jadi pengetahuan Islamnya luar biasa, bahasa Arabnya hebat. Bahasa asingnya sampai 7 bahasa hafal. Jadi berbagai bahasa, untuk muslim Al-Quran 6 bahasa Arab itu, bahasa lainnya hafal sampai 7 bahasa. Al-Quran katalah, hadis katalah, tapi Allah dikersakan asup Islam, ketibasian hidayah. Akhirnya maut dalam keadaan tertumbuh. Nah Islam menghancur. Sedangkan nawan bahwa nikmat paling besar, puncak nikmat adalah al-mautu ala Islam. Jadi maut dina ayat Islam merupakan nikmat anu paling agung. Saksana aja di dunia naon kaya luar biasa lah bahagia, tapi teu meunang kana nikmat anu paling agung teh teu maut dalam keadaan Islam geus eta mah. Teu sabaraha kana kenikmatan eta dunia. Bahkan dina nisana dina juga lihat juga Eni Maris Sumsel di dalam nisana ditulis perkataan Imam Ali, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Kata itu perkataan Imam Ali, Sayyidina Ali anu memang ditulis dina nisan kuburan Eni Maris Sumsel. Artinya an-nasu niyamun, manusia itu sebenarnya dalam keadaan niyam, tidur, tidak sadar. Wa idamatu intabahu, tapi ketika mati baru sadar. Jadi hakikatna manusia mah ieu ayeuna keur sarare teu sadar kumaha, teu sadar bahwa engke setiap tindak tanduk langkah urang sadaya pasti bakal dipertanggungjawabkeun. Wa idamatu intabahu, geus maot teh geus asup kana liang kubur sadar bahwa ternyata kehidupan dunia mah hanya sebatas main-main. Kehidupan dunia mah
hanya sebatas sementara. Jadi ayeuna mah ngarasakeun bahwa ngaji teh hukumna wajib, bahwa ngaji teh penting, bahwa salat teh wajib. Maka rasa ayeuna mah da urang keur sare teu sadar, tapi geus asup kana liang kubur harak sadar bahwa ayeuna salat teh penting, bahwa ngaji teh penting. Nah, sakitu paham teu? Jadi ayat ieu ayat 155 ya menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar ku Allah pasti bakal dipasihan surga, bakal dihampura dosa-dosana, bakal dipasihan nikmat, bakal dipasihan rahmat. Sholawatun, seingat salat teh lamun disandarkeun ka Allah eta naon? Magfirah, ampunan. Lamun sholawat disandarkeun ka malaikat namina naon? Doa. Lamun salat disandarkeun ka manusia namina naon? Istighfar. Jadi lamun aya cek dina Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, jadi Allah teh jeung lamun eta mah lamun innallaha wa malaikatahu lamun ka Allah mah hampura, lamun ka malaikat mah doa kesakitunya. Paham? Insyaallah nya. Kemudian paman rodiya bi ahkamillah wa sabar ala ma asabahu falahu ar-ridha minallah wa likulli musibatin dawaun ilal maut. Kata Syekh Ahmad As-Sawi, wa likulli musibatin dawaun, dan setiap musibah itu pasti akan ada obatnya, bakal ada penggantinya. Lamun leungit motor pasti bakal diganti motorna, lamun tadi sabar ya. Ilal mautu kajaba maut mah kematian tidak ada obatnya. Ilal mautu alal kufri, kecuali maut di dalam keadaan kufur eta merupakan musibah anu aya obatna. Setiap musibah itu ada obatnya kecuali maut dina kaayaan kufur. Bahkan saur sebagian ulama kadang syair likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laisa lillahi in faraqta min iwadin. Wa likulli syai'in eta tetep pikeun saban-saban perkara idza faraqta di mana-mana misahan anjeun hukana itu syai' iwadun ari pengganti. Jadi lamun ayeuna kehilangan misahan misalkan cek tadi tinggal kewarna kertasi tiba-tiba harta benda barang anu dipikasi tiba-tiba leungit, pasti nanti bakal aya penggantinya iwadun ya pengganti. Wa laisa lillahi in faraqta min iwadin, tapi lamun Allah geus misahan ka urang, lamun Allah geus ngajauhan ka urang, maka eta mah aya penggantina. Ya. Jadi kesimpulannya seperti tadinya kesimpulannya, jadi kita itu harus bersabar dalam menghadapi musibah. Lamun ayeuna urang sabar menghadapi musibah, pasti urang bakal menangkeun ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang ayeuna ngarasula teu sabar dina menghadapi musibah, urang menang suhtu, menang bebendu ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih lanjutna tiasa ditinggali padalah keutamaan sabar mah cek tadi dina kita tanihul kalau kita berbabul hadis dina padalah keutamaan anu ka-40 nya 40 bab terakhir eta disebutkan babu al-arbauna fi fadilati sabri indal musibati. Bab anu ka-40 menjelaskan dina keutamaan sabar ketika menghadapi musibah ya. Mungkin hadirin teman-teman para santri semuanya, pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas segala bentuk khilafan, baik itu berupa penyampaian yang tidak benar. Jika memang benar itu datangnya dari Allah, jika itu salah memang murni dari kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Amin Allah ya rabbal alamin. Itu saja.
yang mohon dimaafkan. Khud masofa wa dama qadar. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.